Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Hikmat mendatangkan damai sejahtera. Hikmat mendatangkan perdamaian. Ya. Jadi damai sejahtera itu dimulai dari hati kita. Tetapi perdamaian itu adalah keluar dari hidup kita dan dirasakan oleh sekeliling kita. Ya, keluarga kita, teman-teman kita. Bahkan orang-orang yang mungkin melukai kita, membenci kita, atau sedang berseteru dengan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau mendengarkan kabar baik dengan tema ini. Oke, kita ucapkan tema ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Hikmat mendatangkan damai sejahtera. Oke. Kita membaca 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Saudaraku, sebetulnya Salomo waktu menggantikan ayahnya itu di usia yang sangat muda, ya, yaitu 20 tahun. Jadi tentu saja ia tidak punya pengalaman sama sekali menjadi raja. Tapi kalian kan tahu kan kalau sistem kerajaan, jadi rajanya mangkat atau meninggal, maka diteruskan oleh anaknya. Salomo adalah anak Daud yang mewarisi tahta, ya. Dan sebetulnya karena tidak siap itulah, maka Salomo itu butuh pertolongan Tuhan, ya. Dan sesungguhnya pertolongan yang diminta itu adalah pertolongan yang sangat tepat. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Hikmat. Ini adalah nats yang mendukung pernyataan bahwa dia butuh anugerah Tuhan itu. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku di usia 20 tahun. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini alasan bahwa dia membutuhkan hikmat itu. Saudara-saudara, orang bilang begini, pengalaman dan yang dilewati lewat usia itu menentukan bagaimana dia hidup dengan lebih berhikmat atau lebih berbijaksana. Ya. Tapi sayang sekali bahwa kenyataannya pengalaman dan bijaksana itu tidak selalu selaras dengan usia tua. Ya. Kalau di China itu menggambarkan orang yang rambutnya putih, berjenggot, ya. Kemudian sudah tua gitu ya. Lalu orang bilang begini, inilah orang yang bijaksana gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah makan asam garam di dalam dunia. Sehingga kalau anak muda datang kepadanya dan minta nasihat, mintalah nasihat kepada orang bijak. Ya, tidak demikian sih. Ya. Sekarang saya melihat banyak anak-anak muda di dalam Yesus yang bisa lebih bijaksana dibandingkan dengan orang tua yang sebetulnya pengalamannya sudah lebih banyak. Ya. Tidak ditentukan usia. Tidak ditentukan oleh pengalaman. Tapi ditentukan oleh satu faktor yang membuat dia bisa menjalani hidup dengan bijaksana.
dengan hikmat. Dan Salomo adalah salah satu contoh. Di usia 20 tahun, dia menikmati karunia Tuhan yang seperti itu. Saudara-saudara, saya berdoa ya, buat jemaat di tempat ini, tidak ada seorang pun yang merasa berpengalaman. Dan dengan pengalaman ini dia merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Saya lebih menekankan pada pagi hari ini, andalkanlah hikmat. Karena dengan hikmat, meskipun engkau usia muda, engkau akan dipimpin Tuhan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Amin. Ya, saudara-saudara, hikmat itu apa sih? Gitu ya. Bukan karunia hikmat, tapi hikmat aja. Hikmat itu apa? Menerjemahkannya apa? Hikmat bukan hanya sekedar pengetahuan, tentu. Ya. Hikmat bukan hanya sekedar kepandaian. Pasti banyak orang pandai tidak punya hikmat. Nah, orang tanya, hikmat itu apa sih, Pak? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat ya dari sudut pandang Allah. Kemampuan melihat sebuah hidup, ya, suatu kehidupan dari sudut pandang Allah, pandang Tuhan, dan kita ya, melakukannya sesuai dengan pandangan itu. Ya. Jadi kalau kita memiliki hikmat, kita memiliki kemampuan untuk melihat dan mempertimbangkan dan melakukannya berdasarkan kebenaran dan sudut pandang Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan kita memerlukan itu semua, ya. Hikmat di dalam perjanjian lama ternyata dipersonifikasikan. Dan memang dia persona, bukan hanya sekedar kemampuan untuk melihat, ya. Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Nah, kalau ada yang berseru-seru pasti ini bukan hanya sesuatu, tetapi seseorang. Iya kan? Karena sesuatu tidak berseru. Seseorang bisa berseru. Ya, saudara-saudara. Ini bukan masalah tentang something, tetapi someone. Ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Boleh pilih enggak? Orang hidup suka emas, suka perak. Hari ini saya melihat tabel komoditas investasi bukan hanya emas. Ya, kalau sekarang kamu pergi ke toko emas, orang selalu bilang mau beli emas. Tapi sekarang orang beli ke toko emas bisa beli perak. Ya. Dan bisa diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan. Ya. Waktu emas melonjak tinggi dari harga 1 jutaan sampai hampir 3 jutaan. Ternyata perak kenaikannya jauh melampaui emas. Dan bukan hanya perak. Hari ini saya baru sadar bahwa ternyata bukan hanya emas perak dijual, tapi tembaga juga dijual. Ya, dengan kemasan dengan packing seperti emas. Saya mau tanya, menurut kamu apa yang paling berharga di dunia ini? Boleh sebut? Walaupun gak ada hadiah, gak siapan, spontan aja. Apa yang paling berharga? Kamu mau simpen apa?
yang kamu anggap paling berharga? Rumah? Oke. Tanah? Oke. Properti? Oke. Yang lain? Nggak ada ide? Nggak ada pikiran? Kalau kamu punya uang banyak, kamu mau investasikan kemana? Saya tahu, tapi kamu nggak mau ngaku. Kamu pasti akan beli emas, bukan? Nah, siapa yang punya emas banyak di rumahnya? On-onan, bukan on-onan, salah. Kiloan. Ya, senyum-senyum. Wah, Pak, itu namanya ya heavenly saving. Tahu heavenly saving? Itu tabungan, nilainya itu abadi, kekal, katanya emas. Tapi ada seorang pendeta, nggak tahu ini karena merasa frustasi atau karena memang dia memahami kebenaran, dia bilang begini, ngapain kamu gila emas, mikirin emas, pakai emas, ya kan? Sampai kaki aja dikalungi emas, bukan hanya leher. Ya, kamu tahu nggak itu? Itu aspalnya itu surga. Dia bilang begitu. Ya, saudara-saudara, dia bilang kalau nanti kita ke surga, emas itu akan kita injek-injek. Dia bilang begitu. Heavenly saving. Tapi saya bilang Bapak Ibu, kalau memang punya uang bolehlah simpan emas. Begitu kamu butuh, dia bisa langsung dicairkan. Kalau tidak dalam kondisi emergensi ya, misalnya perang, ya kekacauan politik dan sebagainya, bisa cepat dicairkan. Dan harganya akan terus membaik. Dan itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Betul ya? Tetapi ada yang lebih hebat dari nilai emas dan perak. Dan itu dicatat juga, siapa yang mendapatkannya dia disebut berbahagia. Saudara, ayat 15. Bahkan ia lebih berharga dari permata. Dan apapun yang kau inginkan Bapak Ibu, tidak dapat menyamainya. Kamu ingin emas, silakan. Mau beli rumah, silakan. Mau investasi apa, silakan. Tapi untuk satu hal ini, tidak bisa engkau menyamakannya. Ia lebih berharga dari emas, perak, tembaga maupun permata. Dan itu namanya adalah hikmat. Saudara-saudara, adakah yang lebih berharga ya dari yang kau ingin dari hidup ini? Coba pilih. Kamu pilih hidup dengan sehat atau pilih barang-barang emas, permata, emas, perak, permata? Pilih hidup kita atau pilih perlengkapan untuk hidup kita? Mana yang lebih penting? Hiduplah ya. Hidup ini lebih penting. Dan hikmat itu hidup. Hikmat itu persona. Dia adalah pribadi yang berseru-seru. Dia adalah pribadi yang berfirman. Saudara-saudara lihat Amsal 3 ini selanjutnya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Siapa ini? Mereka yang memiliki hikmat yang disebut berbahagia. Hebat gak nih? Orang gak mengenal hikmat, tapi mau umur panjang dan mau kekayaan. Betul gak ini? Ya, di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan. Semua mau ya Bapak Ibu ya, karena umur panjang tidak ada arti kalau gak ada fasilitas untuk menikmati umur panjang, kekayaan. Kekayaan juga gak berarti kalau kita gak punya umur. Salomo berkata,
Buat apa kita menjadi kaya, lalu meninggalkan kekayaan kepada anak cucu kita yang mereka, kita tidak tahu apakah mereka akan menghabiskannya. Dan mereka menyebut di dalam kitab Pengkhotbah sebuah kesia-siaan. Makanya Bapak Ibu jangan fokus dalam hidup ini hanya untuk mengejar kekayaan. Saudara-saudara, itu disediakan engkau. Ketika engkau memiliki hikmat. Ya. Ayo sama-sama saya. Umur panjang di tangan kanannya sambil begini. Umur panjang di tangan kananku. Engkau memiliki hikmat kan? Umur panjang di tangan kananku. Dan kemudian tangan kiri begini. Dan kekayaan di tangan kiriku. Siapakah engkau yang memiliki hikmat? Jalannya, ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Apakah engkau orang yang berbahagia? Amin. Coba tengok kiri kanan dan lihat wajah yang sedang berbahagia itu. Wow, cantik, ganteng, cakap. Apalagi kalau dia lagi pas senyum. Ya, wah kelihatan glowing sekali. Haleluya. Saudara-saudaraku, ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Hikmat menjadi pohon kehidupan. Kalau hikmat adalah sesuatu, dia tidak akan disebut sebagai pohon atau kehidupan. Pohon kehidupan menanjaskan bahwa pohon itu tidak hanya sekedar kayu atau sekedar daun, tapi ada kehidupan. Ya. Siapa yang berpegang kepada hikmat akan disebut berbahagia. Jadi jelas sekali Bapak Ibu dari semua nats yang kita baca di Perjanjian Lama ini, hikmat bukan sesuatu, tapi dia adalah seseorang. Hikmat berseru-seru dan hikmat berkata-kata berfirman kepada kita. Dan kalau kamu memilikinya, kamu memperoleh lebih daripada emas, perak, permata, dan semua kekayaan lainnya Bapak Ibu. Berhentilah mengejar kekayaan, karena engkau lebih berharga dari kekayaan. Dan karena engkau memiliki hikmat, kekayaan itu yang akan datang kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 11-13 ini terkait dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada Salomo tentang hikmat itu. Ya. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, yaitu hikmat. Dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta umur panjang. Atau kekayaan. Gak perlu minta. Ya, kalau ada satu hal saja, Salomo apa yang kamu minta? Dia meminta hikmat. Tapi kata firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Pengertian untuk memutuskan hukum adalah hikmat. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku juga memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-15 dari 1 Raja-Raja. 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta,
Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Dan kalau kamu tahu hari ini kamu memiliki hikmat, sama dengan perkataan Salomo. Ya, sama dengan hidup Salomo. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai. Saudara-saudara, karena hikmat melebihi emas, perak, dan permata. Kalau engkau punya hikmat, kekayaan itu ngintil. Tahu ngintil? Mengikuti. Kalau kamu punya hikmat, kemuliaan mengikuti. Kalau kamu punya hikmat, umur panjang, kesehatan, kehidupan yang baik, mengikuti. Gak bisa ditolak Bapak Ibu. Sampai satu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hikmat Bapak Ibu. Dan semuanya, apakah itu semuanya? Ya semuanya. Yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan, yang kamu cari, yang kamu kerjakan hari-hari ini. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Padahal semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, semua mencari. Semua mencari emas, perak, permata, kekayaan, kehormatan, semuanya cari. Tapi firman Yesus, firman hikmat berseru, berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hari ini sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat, saya berkata, engkau sudah tidak perlu mencari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di dalam hidupmu. Dan hikmat sudah dikaruniakan. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Itulah anugerah yang besar, yang indah. Saya berdoa mendengar khotbah ini, kamu lebih menghargai hikmat daripada emas, perak, permata, dan yang lainnya. Satu aja cukup Bapak Ibu. Dia, hikmat itu. Karena ketika engkau punya hikmat, Tuhan bilang, yang tidak kamu minta, kekayaan ikut. Kemuliaan ikut. Kesehatan ikut. Umur panjang ikut. Ada yang bilang, gak usah ikut, aku mau hikmat aja. Gak bisa, itu satu paket Bapak Ibu. Dunia mencari kekayaan saja. Dunia mencari bagian-bagian parsial. Tapi dia tidak memiliki hikmat. Sehingga mereka tidak bisa memanfaatkannya. Tidak bisa menghidupinya, tidak bisa menjalaninya. Dan apa hasilnya? Kekayaan tanpa hikmat, kekacauan. Bunuh-bunuhan. Pernah dengar anak bunuh ayah karena mau menikmati warisannya? Itu dunia Bapak Ibu. Tapi kita di dalam Yesus enggak akan seperti itu karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena bisa menilai hidup bukan dari sekedar apa yang menjadi fasilitas hidup, tapi hidup yang berbahagia karena anugerah dari hikmat. Hikmat berseru-seru, hikmat berkata-kata, hikmat berfirman. Aku senang ayat ini. Coba ulang lagi ya. 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Amin.
Catat. Garis bawahi. Tuhan bilang, aku menuliskannya bukan di dalam loh batu, tetapi di dalam loh hati manusia. Dan aku berdoa, Tuhan, tolonglah jemaat JKI Puri Marina dan semua yang mendengar kebenaran firman ini. Tuliskanlah firman ini. Biarlah mereka memiliki hikmat dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Karena dengan hikmat memiliki semuanya. Amin, amin, amin. Mari kita melihat ayat yang berikutnya. Dan hikmat itu adalah Kristus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Siapakah hikmat Allah? Kristus. 1, 2, 3. Baca yang keras Bapak Ibu. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Siapakah hikmat kita? Yesus Kristus. Dan saya bilang, Perjanjian Lama hikmat adalah bayangan, Perjanjian Baru hikmat adalah kenyataan. Penggenapan. Jelas bahwa hikmat dalam Perjanjian Lama adalah persona dan ia adalah pribadi yang berkata-kata. Dan sekarang kita tahu siapa sebetulnya yang disebut dengan hikmat. Dan ketika Salomo memiliki hikmat, layak saja dia memiliki segala-galanya. Sampai hari ini tidak ada raja yang semegah, sehebat, seagung Raja Salomo. Digenapi Bapak Ibu firman Tuhan. Berbahagialah engkau yang memiliki hikmat. Berbahagialah engkau yang memiliki Kristus. Karena Kristus adalah hikmat bagi setiap kita. Dan ini adalah tujuan hasil dari ekspresi nyata dari hikmat. Judulnya tadi kita masih ingat. Hikmat mendatangkan damai sejahtera. Bukankah engkau tahu bahwa Yesus adalah damai sejahtera kita? Ayat ini mengatakan, Yakobus 3 ayat 17-18. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni. Selanjutnya, sampai tak kasih ini. Terima kasih Pak Vincent. Hikmat adalah pendamai Bapak Ibu. Lanjutnya memang penting tapi poinnya kan di sini. Ya, lanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka, baca sama-sama, untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, karena hikmat di usia 20 tahun, dia meneruskan persahabatan Daud ayahnya dengan Hiram. Ya, saudara-saudara, dan mereka saling bersahabat. Karena apa? Hikmat. Sehingga mereka hidup dalam damai. Dan kerajaan mereka tenang. Salomo memberikan kekayaan yang melimpah kepada Hiram. Dan Hiram membiarkan untuk Salomo membangun bait Allah dengan kayu-kayu sanobar, kayu-kayu yang dari wilayah mereka. Saudara-saudara, dan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini ketika engkau memilih hikmat, engkau bukan hanya memiliki damai sejahtera. Tapi saya berkata lebih lanjut sesuai dengan firman Tuhan.
engkau juga mengadakan damai. Banyak orang susah hidup dalam damai karena sakit hati, karena kemarahan, karena kejengkelan, dikecewakan, dirugikan, dibully, dihina, difitnah. Bahkan mungkin sama anggota keluarga sendiri, teman baik sendiri. Mungkin oleh pasangan sendiri. Saya pernah mendengar kesaksian seperti ini Bapak Ibu di satu komsel. Seorang istri, padahal suaminya di sebelahnya, ngomong gini. Tapi bukan di sini ya, di sana ini kesaksian. Tapi saya dengar ini, istri ngomong gini. Saya tuh punya akar kepahitan dengan suami saya. Dan suaminya di sebelahnya ngomong gitu. Kamu tahu ceritanya? Suatu hari dia ngajari saya setir mobil. Ya. Dia kan bingung baru pertama kali. Ya. Dia mau jalan, mau melangkah, masukkan satu sudah betul. Ya kan? Setelah itu mulai jalan kan, gigi satu. Kemudian lanjut bagaimana? Kan bingung orang. Gimana Pak ini? Gimana? Lalu suaminya ngomong gini. Ya habis gigi satu, naik gigi dua. Goblok. Kata-kata itu disimpan bertahun-tahun. Sakit hati tuh dia dikatain sama suami goblok. Hai istri-istri punya pengalaman kayak gitu dan jadi kepahitan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu contoh kecil. Bagaimana orang tua ngata-ngatain anak waktu anak-anak. Bocah cilik ngerti apa? Minggir. Saudara-saudara, membekas sekali. Saya percaya hari ini engkau tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu, bukan? Karena kamu penuh dengan kasih karunia. Tapi ingat, masa lalumu mungkin hari-hari ini masih ada juga kata-kata liar yang beredar di sekeliling kita. Menembus telinga kita, menembus jantung hati kita. Dan kita bilang kurang ajar ini orang. Bikin jengkel aja. Saudara, gap yang terjadi semacam itu perlu jawaban hari ini. Engkau butuh menyadari hikmat bekerja untuk damai dan membawa damai. Ini betul-betul nggak masuk akal deh kalau kita ngomong secara manusiawi. Stefanus dibunuh dengan dirajam batu. Waktu itu ada seorang yang namanya Saulus. Dia mendukung dan mensponsori bahkan supaya Stefanus mati. Dalam penderitaan yang seperti itu, dilempari batu, dia bisa berdiri dengan gagah. Sebab apa? Dia melihat langit terbuka, dan Yesus, hikmat itu standing ovation. Berdiri, dia melihat penglihatan yang spektakuler. Yesus berdiri dan menyambut Stefanus. Saudara pernah lihat standing ovation karena konser, karena mungkin sepak bola, gol. Siapa yang masukkan? Maradona, Messi, ya toh, atau tokoh idola bintang-bintang sepak bola. Beckham sudah lewat ganti itu loh siapa?
Ronaldo ya, Ronaldinho. Saya nggak sejitu kalian untuk menyebut nama-nama ya. Tapi kamu tahu enggak, begitu gol, semua orang pendukungnya langsung berdiri begini. Itu namanya standing ovation, penghormatan, penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Dan Stefanus, dia melihat Yesus di surga, langit terbuka, standing ovation untuk Stefanus. Dia mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Sehingga dia bisa ngomong seperti ini. Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan tanggungkan dosa ini atas kesalahan mereka. Doa ini persis seperti Yesus waktu di atas kayu salib. Dan itu doa yang gak gampang Bapak Ibu. Kalau gak dipenuhi dengan damai sejahtera, ngomong seperti itu, abot, dipaksa-paksa gak keluar. Malah beberapa orang rela mati, sampai mati. Aku gak akan memaafkan dia. Pernah dengar kalimat itu? Atau mungkin sempat pernah ngomong, oh Tuhan ampunilah. Saudara-saudara, hebatnya karena hikmat damai itu, beberapa waktu kemudian Saulus pun bertobat. Dan dicatat di dalam Alkitab, pada waktu itu Saulus setuju atas kematian Stefanus. Jelas Bapak Ibu, karena ada darah seorang martir yang penuh dengan hikmat dan penuh sejahtera. Akhirnya Paulus dimenangkan bagi Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu. Hebat ya. Saya kemarin cari di AI, bahasa Inggrisnya AI, ya, bahasa Indonesia AI, tanya, di luar Alkitab, boleh nggak saya dikasih testimoni, kesaksian, yang paling legendaris terjadi di bumi ini, karena kisah pengampunan yang spektakuler. Dijawab Bapak Ibu. Dan nama yang muncul di AI adalah Corrie ten Boom. Kamu boleh cek filmnya, sampai difilmkan. Judul filmnya dirilis oleh Billy Graham Evangelistic Associate. Dan saudara, judul filmnya adalah The Hiding Place. Tempat yang tersembunyi. Surga di dalam hati dan jiwa. Sebuah kerajaan yang tidak nampak tapi nyata. Dan itu dikerjakan oleh pemilik pencipta alam semesta ini. Mau dengar ceritanya sedikit? Spektakuler. Corrie ten Boom, dia adalah seorang yang mengajar jalan Tuhan. Dia hidup pada masa dan melewati kesukaran Eropa, yaitu pada waktu Perang Dunia Kedua dan sebelumnya oleh tentara Nazi Jerman. Dia hidup lahir di Belanda. Dan pada masa itu, orang Yahudi dituduh, Eropa sudah benci dengan orang-orang Yahudi, karena ini orang-orang yang unggul kan. Yahudi itu kan orang-orang Yahudi, karena bangsa pilihan Tuhan. Jadi di mana-mana dia ada, selalu menjadi sukses, berhasil, kaya. Orang-orang Eropa benci. Ya. Dan kebencian itu dimanfaatkan oleh, nah itu terjadi seperti di sini juga ya. Saya minta maaf ya kalau saya mungkin terus terang ya, mungkin bisa diedit. Ya, berapa banyak orang benci sama orang etnis Tionghoa?
Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa orang Tionghoa itu lebih sukses, lebih kaya, lebih jadi. Lalu mereka merasa ini penjajahan baru. Ya, mirip seperti itu. Itu terjadi di Eropa pada zaman itu, ya, sebelum tahun 1945. Padahal saya bilang ya, tidak semua mereka kaya juga kan. Tapi ini kan satu salah paham yang dikompor-kompori sehingga menjadi kebencian rasial yang menjadi makin berkobar, Bapak Ibu. Dan itu menyedihkan. Satu hari Nazi, yaitu Hitler, memimpin Jerman. Dan kemudian ketika Hitler memimpin Jerman, mulai propaganda bahwa Jerman dari suku Arya, dari ras Arya adalah suku terbaik di dunia. Dan Yahudi adalah ras yang paling jelek, diwalik Bapak Ibu. Ras yang paling jelek di dunia. Dan kita tidak layak untuk bersama dengan mereka, menikah dengan mereka, punya anak-anak dari mereka, sehingga Hitler mau membasmi orang-orang Yahudi di seluruh Eropa. Sebelum peristiwa Holocaust itu sudah terjadi, saudara-saudara. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Corrie ten Boom sebagai orang yang mencintai kehidupan, kemanusiaan, kesejahteraan, cinta damai, dengan penuh keberanian menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Tapi karena konangan Bapak Ibu, Corrie ten Boom ditangkap bersama kakaknya Betsy dan dimasukkan ke camp Nazi. Dan saya belum bisa melihat film itu seluruhnya. Kekejaman terjadi luar biasa. Bukan hanya fisik Bapak Ibu, tapi juga mental. Disiksa. Tidak dikasih makan. Ya, dikata-katai. Dihina, direndahkan. Karena saking gak tahannya, kakaknya Betsy meninggal di penjara karena kekejaman itu. Dan itu terjadi di mata dia. Mujizat terjadi karena kesalahan administrasi, tiba-tiba Corrie ten Boom dibebaskan. Ya, setelah kakaknya meninggal. Dan setelah dibebaskan, itu terjadi tahun 1945. Ya, di Jerman. Saudara-saudara, kemudian dia menjadi penginjil keliling. Dia mengkhotbahkan tentang kabar baik. Dan dia berkata dalam khotbah-khotbahnya seperti ini. Tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh anugerah Allah Yesus Kristus. Dan tidak ada penderitaan sedalam apapun yang menyebabkan kita tidak dapat mengampuni orang lain. Itu kabar baik yang dia ceritakan di mana-mana. Dan itu diinspirasi karena pengalaman hidupnya yang luar biasa, sangat menderita bahkan sampai kakaknya meninggal dalam penyiksaan. Tahun 1947 dia khotbah seperti itu di satu gereja. Ya, perang sudah berakhir, damai ada di mana-mana, ya sudah berhentilah. Dan dia memberitakan. Dan banyak orang diberkati dengan pelayanannya, saudara-saudara. Satu kali dia selesai kebaktian, dia turun ke bawah dan menyalami jemaat di depan. Dia tiba-tiba di hadapan berdiri seorang pria yang tinggi besar. Dan dia lihat, dia sangat mengenali wajah itu. Nah, saya percaya saudara, orang-orang yang pernah menyakiti hati engkau tidak pernah akan lupa ya. Jadi begitu muncul wajahnya, ini orang.
Siapakah orang itu? Orang itu adalah perwira nasi yang menyiksa dia. Sampai kakaknya meninggal juga. Dengan tidak berperi kemanusiaan. Dan dia bilang, jujur pada waktu itu dia shock. Habis khotbah, tiba-tiba berdiri orang yang sangat dia benci. Saudara-saudara, pria tinggi besar itu berkata, Ibu, tadi ibu bersaksi tentang camp konsentrasi. Namanya di mana ini? Saya harus Rodensvik atau apa man? Ravensbrück. Ibu, ingat saya. Dia enggak jawab Bapak Ibu. Bukan hanya ingat, tapi ingat banget. Dan tiba-tiba kemarahan, kebencian, tiba-tiba muncul mendadak begitu. Menghapus semua kata-kata khotbah yang dia sampaikan. Pria yang di hadapannya itu berkata, Ibu, saya sudah bertobat. Saya sudah menerima Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan sudah mengampuni semua dosa saya yang begitu besar. Terima kasih. Tapi saya hari ini, pagi ini datang kepada Ibu untuk minta maaf. Apakah engkau mau mengampuni saya? Dia tidak bisa langsung menjawab Bapak Ibu. Dan dia sadar, saya enggak mampu. Saudara-saudara, berdiri di hadapannya adalah orang yang membunuh kakaknya dan menyiksa dia yang hampir mati. Tanpa alasan. Bahkan alasannya mungkin diada-ada. Untuk melakukan sebuah kebenaran hanya untuk menyelamatkan hidup beberapa orang Yahudi. Dia harus ditangkap dengan brutal dan disiksa seperti itu. Tiba-tiba dia ingat akan perkataan kakaknya Betsy. Kakaknya Betsy ngomong apa? Kakaknya Betsy ngomong begini. Mengampuni bukan soal perasaan. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Kalau engkau mempertimbangkan perasaanmu, engkau tidak akan pernah bisa mengampuni. Dan ingat, kemarahanmu, kebencianmu, luka hatimu adalah penjara yang menyiksa dirimu. Ketika engkau mau melepaskan pengampunan, membuka hati supaya kebencian, kemarahan itu keluar dari hatimu, engkau akan melihat damai sejahtera itu akan turun. Damai sejahtera tidak mungkin tinggal dengan kebencian, kemarahan, gak mungkin. Saudara, engkau harus buka hati supaya keluarkan itu. Dan Corrie ten Boom masih berhadapan-hadapan dalam kebekuan komunikasi. Corrie ten Boom bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku jujur, aku gak mampu. Tapi aku percaya Engkau yang membuat aku mampu. Ini film yang paling sangat menyentuh hati. Dan Corrie ten Boom berkata, saya langsung mengulurkan tangan kepada Bapak itu yang saya sangat membencinya. Dan saya memutuskan, Bapak, saya mengampunimu.
Dan lihatlah anugerah Tuhan atas kita. Dia sudah mengampuni aku. Aku tidak bisa untuk tidak mengampuni engkau. Dan dia bilang, ketika dia mengambil keputusan untuk mengampuni, tiba-tiba damai sejahtera, hikmat itu mengikuti Bapak Ibu, merasuki ke dalam jiwa, sehingga dia merasa, aduh lego, lepas dari tekanan, merdeka. Kristus mengampuni penjahat itu yang menyiksa tawanan-tawanan. Kristus mengampuni Corrie ten Boom. Corrie ten Boom mengampuni penjahat itu. Saudara, jangan pelihara sakit hati, kemarahan, kejengkelan di penjara kehidupanmu. Bisa menyebabkan kanker nanti. Bisa menyebabkan sakit. Lepaskan. Pak, enggak bisa Pak, enggak mampu Pak. Kalau ketemu orang itu sakit hati lagi saya Pak. Kalau dia lewat di depan saya lebih baik minggir Pak. Bisa ya kayak gitu ya. Aku tahu Bapak Ibu, aku dan kamu enggak mampu. Kita butuh hikmat. Tuhan tolong. Beri saya kekuatan untuk memutuskan, mengampuni. Bapak Ibu, saudara sekalian, kepada siapa orang kau menyimpan sakit hati, kemarahan, hari ini minta hikmat, damai sejahtera untuk mengerjakan, dan kau hari ini akan menjadi pendamai itu. Amin Bapak Ibu. Dengan kemampuanmu sendiri enggak mampu Bapak Ibu. Saya juga tahu kita butuh hikmat. Dan kita kalau memiliki hikmat, memiliki damai. Dan kalau memiliki damai, kamu akan bisa berdamai dengan siapapun juga. Kalau kita yang bikin salah, jangan pura-pura enggak tahu. Datang, berdamai. Yesus pernah ngomong gini di dalam kitab Matius. Jika engkau datang dan berdoa nih, tiba-tiba saat berdoa, kamu mengingat akan sesuatu yang saudaramu lakukan terhadap kamu. Berhentilah. Datanglah kepada dia untuk berdamai lebih dulu. Baru setelah itu kembalilah untuk berdoa. Saudara, itu bukan tentang kamu kepada dia, tapi tentang dia kepada kamu. Betapa Injil kasih karunia, betapa anugerah Tuhan itu begitu luar biasa dahsyat. Dan siapa memilikinya? Dia punya lebih daripada emas, perak, permata, dan kekayaan macam manapun juga di dunia ini. Dan saya berkata, engkau sudah memilikinya karena hikmat itu adalah Yesus. Amin. Saya berdoa engkau diberkati hari ini. Lepaskan pengampunan. Tidak bergantung kepada emosimu. Emosimu tidak dapat dipercayai. Bergantunglah kepada hikmat. Karena hikmatlah yang membawa kita kepada perdamaian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, tim musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengampunan yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami.
Terima kasih untuk kesaksian pahlawan iman, Corrie ten Boom yang luar biasa. Saya percaya bahwa jemaat hidup di dalam kasih karunia, jemaat hidup di dalam hikmat-Mu, dan itu sebabnya kami dapat memiliki damai sejahtera. Yesus adalah damai sejahtera. Yesus adalah hikmat. Dan karena Yesus ada dalam hidup kami, kami akan menjadi pendamai. Dengan siapapun juga yang kami pernah mengalami konflik, yang kami pernah mengalami masalah yang menyakitkan, yang melukai dan menjadi kepahitan dan sebagainya. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu mengerjakan pekerjaan yang indah dalam hidup kami. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin, kami percaya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus jawaban hidupku.
Amin, haleluya. Kami percaya hanya Yesus jawaban atas seluruh hidup kami, masa depan kami. Dan kami siap menyongsong hari depan, masa depan bersama hikmat, sang hikmat, dan yang membawa damai bagi kehidupan kami. Bapa, jika ada di antara jemaat yang hari ini masih terbelenggu, terpenjara oleh sakit hati, luka, rasa marah, hal-hal yang pahit, entah pengalaman yang lalu itu dengan siapa saja, merasa dibully, dilecehkan, dihina, difitnah, dikata-katain. Hari ini Engkau membebat, Engkau membungkus dengan damai sejahtera, Engkau memulihkan dengan kasih karunia-Mu. Dan aku percaya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami hari ini pulang dengan keadaan yang sama. Tapi sebaliknya hati kami penuh dengan kelegaan. Hati kami penuh dengan damai, melimpah, dan kami keluar dari tempat ini akan mengobarkan damai kepada semua orang. Dan jika kami ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kami, melukai kami, mengakali kami, mengecewakan kami, buatlah kami mampu membuat keputusan. Aku mengampuni kamu. Aku mengampuni mereka. Jemaat, Tuhan memberkati engkau. Engkau tidak berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Dengar, hikmat ada bagi kamu. Yesus ada bagi kamu. Ingat, ketika kamu memutuskan, karena kamu mendengar kebenaran, kamu akan bisa menjalani. Engkau menang. Engkau merdeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Saya mohon untuk Pak Vincent bisa berdoa buat kita, doa berkat juga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur untuk ibadah hari ini, ibadah yang sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab setiap kali kita mengucap syukur untuk ibadah-ibadah itu, Alkitab berkata ibadah itu sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Terima kasih terlebih untuk firman-Mu yang telah diberitakan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya hikmat itu telah tinggal di dalam kehidupan kami. Dan hari ini hikmat itu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Mengalirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Memenuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga dimanapun Tuhan utus kami, dimanapun kami berdiri dan berada, di situ damai sejahtera terjadi. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu, untuk hikmat-Mu, yaitu Yesus Kristus sendiri dalam hidup kami. Sekarang kami akan pulang bersama-sama ke tempat kami masing-masing. Dengan penyertaan Tuhan, dengan segala kebaikan dan kemurahan kebajikan Tuhan yang senantiasa mengikuti menyertai kami, sebab hikmat itu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga hidup kita terus naik menjadi kepala, bukan lagi ekor. Dan segala pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga oleh hidupmu semua orang di sekelilingmu diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya senantiasa kepada kita. Memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala kekhawatiran dan ketakutan. Serta kelemahan dan keterbatasan. Damai sejahtera itu menjagai hati, jiwa dan pikiran kita. Dalam penghiburan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu sekarang sampai selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita
di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati, yang percaya kita adalah pembawa damai, karena hikmat ada di dalam kita. Katakan bersama, amin. Amin. Engkau memberkati aku dan memperluas, amin, daerahku. Mari yang percaya katakan bersama-sama, dan ku yakin tangan-Mu Tuhan dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati kasih karunia Yesus Kristus.